Apa kabar teman-teman? Sekarang kita lanjutkan belajar biologinya dengan membahas latihan soal pada sistem pencernaan makanan. Kita mulai dari soal yang pertama ya. Saya bacakan dulu ya soalnya. Perhatikan gambar saluran pencernaan makanan berikut. Bagian saluran pencernaan makanan penghasil enzim pencernaan yaitu ya. Nah, untuk menjawab soal ini berarti teman-teman harus mengidentifikasi terlebih dahulu ya bagian-bagian dari blank saluran pencernaan makanan ini. Ya, kita tentukan ya. Nomor 1 ini adalah rongga mulut. 2, kerongkongan. 3, lambung. 4 ini adalah usus halus. 5, usus besar. 6, anus. 7, rektum. 8, ini mengarah ke sini ya, sampai di sini teman-teman ya. Jadi ini adalah pankreas. Dan 10 adalah hati. Ya, mekanisme pencernaan makanan kan terjadi melalui 2 cara ya. Ada yang secara mekanik ya, dan ada yang secara kimiawi. Nah, yang mekanik ini dibantu oleh gigi atau otot ya. Kemudian yang kimiawi dibantu oleh enzim. Karena itu pencernaan makanan secara kimiawi disebut juga pencernaan makanan secara enzimatis. Nah, sekarang organ-organ yang membangun saluran pencernaan makanan manakah yang dapat menghasilkan enzim? Kita mulai dari yang pertama nih ya, di rongga mulut. Rongga mulut itu menghasilkan enzim ya, namanya adalah enzim amilase mulut, atau yang lebih dikenal dengan nama petialin ya. Lanjut, kalau kerongkongan tidak menghasilkan enzim. Lambung ini menghasilkan enzim yang dihasilkan adalah pepsin, renin, dan lipase gastrik ya. Kemudian usus halus menghasilkan enzim yang dihasilkan ada erepsin, kemudian sukrase, lanjut maltase, laktase, ada enterokinase, peptidase ya, dan beberapa macam enzim yang lainnya. Usus besar tidak menghasilkan enzim, anus tidak menghasilkan enzim, rektum tidak menghasilkan enzim, pankreas ini menghasilkan enzim ya. Enzimnya adalah amilase, lipase, steapsin, dan tripsin ya. Kemudian hati tidak menghasilkan enzim tetapi menghasilkan cairan empedu ya. Kalau begitu penghasil enzim adalah ini rongga mulut ya, nomor 1, kemudian lambung nomor 3, dan pankreas nomor 8. Kalau begitu pilihan jawaban yang dapat dipilih sebagai jawaban yang benar adalah E. Oke, kita lanjutkan lagi pada nomor 2. Pada saat menghadiri jamuan makan malam di salah satu rumah seorang kerabat, inilah makanan yang dipilih oleh Aisyah. Ya, coba dilihat makanannya ya. Ternyata steak. Ini daging, kemudian sedikit sayuran buah, ada tomat, kemudian ini ada selada ya, tetapi yang dominan adalah daging. Pencernaan makanan secara enzimatis dari makanan tersebut pertama kali terjadi di bagian organ mana? Ya, pilihannya adalah rongga mulut, lambung, hati, usus, dan pankreas. Oke. Nah, untuk menjawab soal yang semacam ini ya, mungkin pilihannya yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman melihat makanan yang paling dominan. Makanan yang paling dominan adalah daging.
Oke, daging itu mengandung apa? Protein. Sebagian besar mengandung protein, walaupun juga ada lemak ya, tetapi fokus kita adalah ke proteinnya. Nah, pencernaan secara enzimatis untuk protein pertama kali terjadi di mana? Oke, tentunya terjadi di lambung, karena di lambung ada enzim yang bernama pepsin. Oke, jadi pepsin ini akan mengubah protein menjadi pepton. Kalau begitu yang akan kita pilih ya, jawabannya yang mana? Ya, yang B, lambung. Berikutnya kita lanjutkan ke nomor 3. Ya baik, ini adalah soal nomor 3 ya. Soalnya saya bacakan terlebih dahulu ya. Gambar di bawah merupakan ilustrasi dari mikrofili ya yang terdapat di ileum. Berarti ini adalah tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan ya. Pilihlah jenis nutrisi di bawah ini yang dapat berdifusi ke bagian yang bernomor 5. Ini adalah bagian yang bernomor 5 ya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus identifikasi terlebih dahulu nih bagian-bagian ini. Nomor 1 tentunya ini adalah mikrofili nih. Nomor 2 ini adalah epitel. Tentunya epitel yang ada di saluran pencernaan makanan, epitel silindris selapis. Selanjutnya, nomor 3 ini adalah bagian yang warnanya merah nih ya. Untuk nomor 4 bagian yang warnanya biru. Nah, bagian yang warnanya merah dan warnanya biru ini ya, ini adalah pembuluh darah. Ya. Sedangkan bagian yang nomor 5 yang ditanyakan ini adalah pembuluh kil atau disebut juga dengan pembuluh limfe. Nah, jenis nutrisi apa yang berdifusi ke dalam pembuluh limfe ya? Yang berdifusi ke pembuluh limfe itu jenisnya adalah dari hasil hidrolisis lemak ya. Jadi kalau lemak atau lipid dihidrolisis oleh lipase, dia akan berubah menjadi asam lemak dan gliserol ya. Nah, asam lemak dan gliserol ini akan berdifusi ke dalam mikrofili di bagian mana? Di bagian pembuluh kil atau limfe ya. Jadi pilihan jawabannya adalah asam lemak atau gliserol ya. Ya, oke. D, gliserol ya. Itu. Nah, bagaimana yang masuk ke dalam pembuluh darah? Kalau yang masuk ke dalam pembuluh darah ya, info buat teman-teman itu mulai dari glukosa ya. Kemudian ada fruktosa, galaktosa, asam amino, vitamin, mineral ya, itu masuknya lewat pembuluh darah. Sedangkan yang masuk lewat pembuluh limfe nomor 5 ini adalah kalau tidak asam lemak, gliserol ya. Sudah 3 soal sudah kita bahas. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik ya, dan semoga dari pembahasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan agar kami di Jadi Pintar tetap bisa membuat konten yang tentunya bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman tetap bisa menikmati karena kondisinya sehat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.